Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, sebelum saya mulai kajian, saya minta ikhwan yang di sini pindah ke sini mungkin supaya nanti ketika ada yang datang tidak perlu ada yang lewat ketika di tengah-tengah kajian kan. Betul, pindah sebelah sini biar nanti yang datang terlambat ya afwan. Jazakumullah khair. Ya alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas semua kebaikan yang dimudahkannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita sebaik-baik karunia-Nya, yaitu hidayah untuk belajar agama. Yang ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Karena dengan inilah mereka akan meraih semua kemuliaan dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, pemahaman agama yang benar, ilmu tentang petunjuk Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Allah berikan kepada siapa yang dipilihnya, siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan padanya hikmah, pemahaman agama yang benar, maka sungguh berarti telah dilimpahkan padanya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak dan berlimpah. Makanya alhamdulillah
Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya, kita jaga dan kita manfaatkan untuk meraih sebesar-besarnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari pemahaman seorang hamba terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada perubahan tema yang kita akan kaji di kesempatan pagi atau siang hari ini di Masjid Darut Tauhid ya, Al-Mubarak, yang penuh dengan berkah insyaallah. Ada perubahan tema yang tadinya membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik teladan dalam memuliakan kawan, ya. Kemudian karena sesuatu dan lain hal, saya meminta panitia untuk merubah tema tersebut menjadi tema dengan judul belenggu hati. Ya, karena masalah kesiapan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Jadi tema tentang belenggu hati. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Fenomena lemah iman banyak muncul, terlihat nyata dalam keseharian kita. Bahkan tidak terkecuali orang-orang yang telah belajar agama. Mungkin kita termasuk yang merasakannya. Coba misalnya kita membuka lembaran buku-buku atau kitab-kitab yang memuat biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in atau para ulama salaf, orang-orang yang soleh sebelum kita. Kita akan dapati gambaran yang luar biasa tentang keimanan mereka, tentang semangatnya ibadah mereka, khusyuknya mereka dalam sholat, tidak pernah terlepasnya mereka dari berzikir, dari membaca Al-Quran, berlomba-lombanya mereka dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta pengorbanan mereka di jalan Allah. Ini bukan merupakan perkara yang asing. Sekarang kalau kita bandingkan dengan diri kita, kita semua tentu belajar agama inginnya selamat. Ilmu agama dijadikan mulia karena membawa kepada keselamatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mensifati penuntut ilmu sebagai wa muta'allimun ala sabilin najah. Seorang penuntut ilmu yang berada di atas, berjalan di jalan keselamatan. Ilmu akan membawa kepada keselamatan. Ya. Jadi ini tujuan kita. Makanya ilmu dipuji karena membawa kepada ketakwaan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Ilmu itu dipelajari, semangat kita mengejarnya karena dengan ilmu kita meraih takwa kepada Allah. Dan hanyalah ilmu lebih dimuliakan dibandingkan yang lain karena dengan ilmu itu orang meraih takwa kepada Allah. Jadi setiap kita yang telah mengenal indahnya belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya memikirkan apa manfaat yang telah kita dapatkan dengan belajar agama ini dalam peningkatan kualitas ibadah dan takwa. Sebagaimana dulunya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka belajar sunnah, para ulama salaf mereka belajar petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mereka menjadi generasi yang terbaik dalam ilmu dan amal.
dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang sudah kita dapatkan dari pelajaran agama yang agung ini? Kenapa gambaran seperti yang kita baca dalam biografinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in belum terwujud atau masih sedikit terwujud pada diri kita? Berarti ada satu penghalang besar. Ada satu yang harus segera kita benahi. Karena sejatinya ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia pada semua kebaikan. Ini kita ketahui bersama. Ilmu itu adalah dalil. Kenapa ilmu disebut sebagai dalil? Ayat-ayat Al-Quran disebut sebagai dalil, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW sebagai dalil. Karena dalil sesuai dengan namanya, pembimbing. Rambu-rambu yang menunjukkan jalan yang lurus. Berarti kalau diikuti akan membawa kepada kebaikan. Al-Imam Sufyan Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan dari zaman tabi'in, beliau pernah mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama al-hadits falam yalbath an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa yadihi wa basarihi. Dulunya kalau ada salah seorang di antara kami yang mulai belajar ilmu sunnah, mulai ikut kajian sunnah di zamannya tabi'in, itu ditunggu tidak lama lagi dilihat perubahan nyata pada dirinya. Mulai dari terlihat apanya yang berubah? Takhasyu'ihi, ibadahnya semakin khusyuk, ilmunya bermanfaat. Samtihi, tingkah lakunya semakin lurus. Basarihi, pandangan matanya semakin diarahkan kepada hal-hal yang baik. Lisanihi, ucapan lisannya juga selalu mengucapkan hal-hal yang baik, selalu membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Wayadihi, dan perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Ini bukti bahwa ilmu itu apa? Ilmu itu membimbing, meluruskan, sesuai dengan namanya, dalil, pembimbing, penunjuk. Ini dirasakan oleh generasi sebelum kita. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang keempat dari doa yang tidak dikabulkan. Kata para ulama, 4 perkara ini digabungkan, ya, menunjukkan yang pertama yang menyebabkan 3 perkara yang terakhir. Karena ilmu tidak bermanfaat, akhirnya hati tidak khusyuk. Orang melaksanakan sholat tetapi tidak disertai dengan khusyuk, hatinya tidak tunduk kepada Allah, akhirnya sholatnya buru-buru. Akhirnya sholat menjadi beban bagi dirinya. Akhirnya dia pun melaksanakan sholatnya malas-malasan. Manfaatnya ilmu apa? Apa bukti imannya? Karena tidak ada ketundukan hatinya kepada Allah, sehingga ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat malas dikerjakannya. Padahal kita ketahui bersama ciri-ciri orang munafik disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila.
Kalau dia berdiri melaksanakan sholat, berdiri sambil malas-malasan, berbuat riya, pamerkan amalnya kepada manusia, dan dia tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Tidak ada gerakan dari hatinya untuk memotivasi anggota badannya, sehingga malas. Mungkin terlihat sepintas seperti dia melaksanakan sholat, tapi hatinya sangat tidak menyukai apa yang dikerjakan oleh badannya. Jadilah terbentuk orang-orang yang seperti ini, seperti yang disebutkan dalam doa tadi, akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak khusyuk. Yang kedua apa? Nafsunya tidak pernah puas. Akhirnya setelah itu doa-doa meminta kebaikan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Kenyataan ini kita harusnya perhatikan. Harusnya kita perhatikan. Jalan keselamatan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, alhamdulillah telah kita ketahui. Dan sekarang kita sedang mempelajarinya. Jalan keselamatan ini akan mudah kita tempuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya semangat yang sama, lahir dan batin kita. Anggota badan kita mau, hati kita juga terbuka. Ini salah satu di antara perkara yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan penuntut ilmu. Para ulama ketika menyebutkan keutamaan ilmu yang demikian besar, mereka selalu menyebutkan syaratnya, menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, artinya dari hati. Seperti ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, la syai'a afdala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, lebih baik daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Menuntut ilmu mulia, tetapi ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Untuk bisa bermanfaat kita butuh pertolongan dari Allah. Untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, kita butuh mempersiapkan keikhlasan dalam niat, menjadikan hati kita bersih, semata-mata menuntut ilmu untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki iman, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, orang yang seperti ini dia akan dibimbing, nanti ilmunya akan bermanfaat, akhlaknya akan menjadi baik, tingkah lakunya menjadi lurus, otomatis nah, barakallahu fikum, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan konsekuensi ilmu, yaitu amal yang saleh, akan terlihat nyata pada diri orang tersebut. Ibadahnya semakin baik, hubungannya dengan orang lain, berbakti kepada orang tua, memuliakan tetangga, memuliakan teman, dan yang lainnya pun akan baik karena ilmunya bermanfaat. Jadi di sini ada satu kendala besar yang menjadikan seseorang itu terhalangi untuk meraih kebaikan, memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena ada penghalang, yaitu berupa hati yang tertutup. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk yang sempurna darinya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'."
Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan jadikan hatinya lapang, terbuka, gembira menerima Islam. Allah buka dadanya, lapangkan hatinya. Tidak ada penghalang. Islam itu masuk ke dalam hati, menguasai, mendominasi sehingga memperbaiki hati. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah jadikan dadanya, hatinya tertutup, sempit, tidak bisa menerima kebaikan, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ini perbedaan antara orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang tersesat. Kelapangan hati untuk menerima keindahan Islam. Dan ini yang terkadang disalahfahami. Ada sebagian orang yang merasa cukup, saya sudah melaksanakan sholat, saya sudah melaksanakan hal-hal yang diperintahkan secara zahir. Dia merasa cukup dengan itu. Padahal kalau kita tanyakan tentang kondisi hatinya, ternyata dalam kebanyakan keadaan dia melaksanakan semua itu hanya sekedar jalan saja, iya kan? Coba saat ini kita perhatikan ibadah kita. Apakah banyak yang kita lakukan hanya seolah-olah seperti mengerjakan sesuatu yang rutinitas? Atau benar-benar kita tunggu ibadah itu, kita teliti waktunya, kita rindukan untuk kita amalkan karena ini bertemu dengan Allah. Coba antum saat ini ya, bertemu dengan manusia yang kita cintai, kita akan tunggui. Orang yang kita hormati, kita persiapkan diri kita. Sekarang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dambaan hati yang paling besar. Wallahi kalau hati seseorang diisi dengan iman, dia akan menunggu datangnya waktu sholat. Dia akan merindukan saat-saat dia berzikir kepada Allah. Ini bukti hati yang benar. Sehingga wajar kalau kita mengatakan orang yang merindukan saat-saat perjumpaan dengan Allah ketika dia sholat, pasti dia khusyuk. Karena memang itu yang didambakan dia. Hatinya akan terfokus kepada zat yang sedang ada di hadapannya saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan salat khusyuk di dalam tafsir Ibnu Katsir, sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam salatnya dia khusyuk. Beliau menafsirkan salat yang khusyuk itu adalah salat yang dikerjakan seseorang yang merasa gembira dengan salatnya. Karena dia menunggu salatnya, mencintai melaksanakan salat, karena saat itu dia berjumpa dengan dambaan hati yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan orang yang seperti ini pasti akan merasakan khusyuk dalam salatnya. Ini yang beliau jadikan sebagai dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, sewaktu beliau mensifati salat. Dalam hadis ini, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Jadi ini namanya belajar agama seperti ini, belajar manfaat daripada ilmu. Seseorang tidak bisa mencukupkan diri hanya sekedar dia bisa melaksanakan gerakan-gerakan sholat pada anggota badannya. Loh, sekarang orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW sholat juga di belakang Nabi SAW, menampakkan seolah-olah mereka Islam. Tapi apakah itu bersumber dari hatinya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dan yang seperti ini dikhawatirkan ketika menimpa seorang hamba karena keimanannya tidak kuat. Apa artinya kalau tidak kuat? Mudah lepas. Jadi jangan kita menyangka
Sudah, dengan apa yang saya ada saat ini sudah cukup. Iya, masalahnya antum saat ini belum menghadapi ujian. Padahal ujian itu mesti kita akan alami dalam kehidupan. Tidakkah kita mengambil pelajaran betapa banyak orang-orang yang kita kenal sudah mengikuti kajian, kelihatannya baik dalam beragama, tiba-tiba mereka kemudian berpaling, meninggalkan agama ini, jatuh lagi ke dalam urusan dunianya, naudzubillahi min dzalik. Itu karena apa? Karena sebab-sebab pertolongan dari Allah tidak dekat dengan mereka. Kenapa tidak dekat? Karena mereka tidak memikirkan perbaikan diri yang dengan itu menguatkan hubungannya dengan Allah, supaya Allah bisa mengingat seorang hamba ketika hamba itu membutuhkan pertolongan darinya. Inilah permasalahannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah sewaktu kamu dalam keadaan lapang. Perbaiki dirimu. Saat ini antum sedang belajar, kesempatan memperbaiki diri. Jadikan ilmu sebagai sebab mengoreksi kita. Apa yang perlu diluruskan, itu diluruskan. Supaya apa? Ya'rifka fi syiddah. Allah mengingatmu, mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji imanmu, dalam keadaan kamu butuhkan pertolongan darinya, Allah mudahkan pertolongan. Itu yang kita harapkan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika mereka diuji dengan ujian yang demikian besar, disiksa di jalan Allah, diboikot sama orang-orang yang terdekat, ditinggalkan sama keluarga yang paling dicintainya. Sudah begitu disuruh berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan semua harta. Sudah seperti itu mereka tidak ada yang meninggalkan agama. Berarti iman mereka demikian kuat. Diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tidak ada mereka seorang pun yang meninggalkan agama, membenci Islam. Ini bukti suksesnya pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan beliau melahirkan murid-murid sebagai generasi yang paling utama dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan Islam di kalangan mereka, padahal hebatnya cobaan dan penderitaan. Disebutkan sebabnya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub." Memang demikian gambaran keadaannya iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Ketika hatinya telah terbuka, maka iman itu masuk. Ketika iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan menancap kuat. Dia akan menancap kuat. Jadi coba kita perhatikan bersama, supaya kita nanti bisa melangkah dengan benar apa yang harus kita mulai perbaiki dalam diri kita. Kita harus ingat, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran sudah sering kita baca. Misalnya hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu." Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik semua anggota badannya. Kalau buruk, maka akan buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Taib. Dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-taqwa hahuna," wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Takwa terletak di sini dalam hati, sambil beliau menunjuk ke dalam dadanya 3 kali. Hadis-hadis seperti ini memberikan pengertian kepada kita bahwa inti kebaikan itu dimulai dari hati yang terbuka menerima kebaikan. Makanya kalau orang sibuk memperbaiki anggota badannya, tidak perhatian kepada hatinya, dia akan menjadi orang yang celaka tanpa disadarinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syaitan, iblis, karena dia mengetahui inti kebaikan manusia dari hati, maka yang diserang paling sering adalah hati manusia.
dengan menunggangi hawa nafsu, syaitan menyerang hati dengan membisikkan kotoran-kotoran syubhat atau syahwat yang menjadikan manusia setelah itu hatinya tertutupi atau paling tidak didominasi dengan kotoran, sehingga waktu kebenaran datang mau masuk sulit masuknya. Sulit masuknya. Karena hati itu seperti wadah. Yang paling cepat memenuhinya itu yang mendominasi. Yang datang belakangan harus sulit untuk bisa mendapatkan tempat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati-hati manusia itu ibaratnya seperti wadah, tempat menampung gelas atau bejana ataupun yang lainnya. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya, yang paling banyak tempat kosongnya agar bisa diisi dengan kebaikan. Ini kondisi hati yang baik. Tapi kenyataannya ketika seorang hamba itu mulai belajar agama, kebaikan siap menghampiri dirinya. Ternyata waktu dia belajar, masa lalunya dengan perbuatan dosa selalu bergelimang, mendengarkan atau melihat hal-hal yang dipenuhi dengan syubhat dan syahwat, ini telah mengambil tempat terlebih dahulu pada hatinya. Ketika datang kebenaran ingin masuk, tidak dapat tempat. Akhirnya kondisinya hanya kebenaran itu hanya mampir kemudian pergi lagi, karena tidak pernah mendapatkan tempat. Sementara hamba ini lalai terus. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, ketahuilah kata para ulama, hati yang tertutup adalah sebesar-besar bencana yang Allah timpakan kepada manusia. Sebesar-besar musibah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hukuman bagi seorang hamba, yang dengan ini dia akan terhalangi dari semua kebaikan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu hukuman yang lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan qasawatil qalbi, hati yang tertutup, hati yang keras membatu. Ini hukuman terbesar. Allah Subhanahu wa taala ketika mencela ahlul kitab dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan hukuman yang terbesar ini pada diri mereka, sehingga Alkitab turun kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang terjadi? Apakah memberikan kebaikan pada mereka? Tidak memberikan kebaikan. Padahal apa yang lebih baik di dunia ini dibandingkan dengan petunjuk Allah? Iya kan? Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih bisa meluruskan hati manusia dibandingkan petunjuk Allah. Tapi ketika turun petunjuk Allah kepada mereka, bukan hanya tidak mengambil manfaat, mereka bahkan berani untuk mentahrif, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Membaca kemudian merekayasa perintah Allah. Ini penyimpangan yang sangat parah. Bukan hanya tidak nurut, tapi berani merubah. Lihat kalau sudah hati yang rusak begitu keadaannya, naudzubillahi min dzalik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'ihi." Karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah, Allah berfirman, "La'annahum," kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka tertutup, sehingga ketika turun kebenaran tidak bermanfaat. Bahkan mereka berani merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya, menyelewengkannya. Ini bisa berlaku pada siapa saja.
Kalau metode belajar mereka seperti ahli kitab, maka hasilnya akan sama. Na'udzubillah min dzalik. Coba ya saya perhatikan, ya, kita perhatikan bersama. Kita harus mengakui saat ini metode belajar kita masih banyak melihat kepada kuantitas. Iya kan? Coba, kalau kita misalnya punya anak, kita ingin masukkan ke pondok pesantren. Alhamdulillah, orang yang telah mengenal sunnah mesti dia akan mencari pondok yang bermanhaj salaf. Tapi setelah itu, biasanya yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang bersifat zahir. Ini tidak kita mengkritik keadaan yang alhamdulillah kita syukuri kebaikan ini. Cuman pandangan kebanyakan manusia. Kalau dia melihat satu pondok pesantren yang dipertimbangkan, sudah berapa hafalannya yang keluar dari situ? Penghafal Qur'annya. Sudah berapa orang yang diterima kuliah di Madinah dari pondok tersebut? Iya kan? Atau sudah berapa dai besar yang terkenal dari pondok tersebut? Atau dilihat dari cara menyampaikan guru-gurunya ketika menyampaikan, luar biasa. Atau lihat gelarnya, atau yang sejenis itu. Iya kan? Tapi untuk pertimbangan kepada bagaimana pendidikannya ketika mereka mengajarkan Al-Quran, apakah ada perhatian bagaimana agar murid-muridnya bisa merenungkan isi Al-Quran, perhatian terhadap sejauh mana perubahan akhlak mereka dalam belajar di tempat tersebut, itu jarang diperhatikan. Jarang diperhatikan. Sampai pun saat ini pondok-pondok penghafal Al-Quran akhirnya mentargetkan yang seperti itu. Al-Quran dibaca dan dihafalkan adalah kemuliaan. Tapi kita lupa bahwasanya Al-Quran diturunkan agar manusia mengambil keberkahannya, yaitu dengan tadabbur, merenungkan isinya, menghayati maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah penuh dengan keberkahan agar manusia merenungkan isinya, menghayati kandungannya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Sekarang saya tanya kepada antum, kenapa kita membaca Al-Quran harus merenungkan isinya? Apa sebabnya? Tafadhol, jawab. Di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk dalam hidup. Benar? Ada jawaban lain? Dengan tadabbur akan mendapatkan ketenangan hati. Ada yang lain? Yang berhubungan dengan materi kita? Iya. Ya, agar kita mengetahui maknanya, agar kemudian kita bisa mengamalkan. Berikutnya, Al-Quran adalah obat penyakit hati. Terus, ada yang lain? Jadi, jawabannya sudah tersimpul dalam semua jawaban tadi. Kenapa kita harus merenungkannya? Karena kita membutuhkan perbaikan lahir batin. Ketika Anda membaca Al-Quran, Masya Allah, lisannya dihiasi dengan zikir, bahkan seutama-utama zikir. Terus hatinya kemana? Padahal hati adalah tempatnya takwa. Takwa yang hakiki dari dalam hati asalnya. Perbaikan anggota badan adalah tergantung dari perbaikan hati. Kalau Al-Quran tidak pernah kandungan maknanya menyentuh hati, bagaimana akan memperbaiki hati? Jadi kita merenungkan Al-Quran tujuannya adalah untuk seperti apa yang saya katakan tadi, membuka hati
agar bisa setelah itu ada ruang yang lapang untuk diisi dengan kebaikan. Itulah manfaat terbesar membaca Al-Quran. Bahkan untuk tujuan inilah Al-Quran diturunkan. Dengan kita memahami maknanya, kita akan menyentuh hati kita dengan keindahan Al-Quran. Supaya yang terlibat bukan cuma lisan, anggota badan kita dalam kebaikan. Hati kita yang perlu dibuka, dihilangkan dari penutup-penutupnya. Al-Quran diturunkan sebagai obat penyakit hati. Bagaimana akan menjadi obat? Objek yang sakit tidak pernah tersentuh dengan pengobatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu. Sudah kita bahas tadi. Tidak khusyuk dalam ibadah, tidak semangat mengerjakan ibadah, itu adalah penyakit hati. Kita sudah dekat dengan obatnya, tapi tidak kita pernah sentuhkan yang sakit. Karena kita baca Al-Quran hanya hurufnya. Targetnya berapa juz dalam sehari. Targetnya sekedar menghafal. Padahal kata sebagian dari para ulama salaf, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat dia. Karena tidak pernah diambil sebab kebaikannya untuk memperbaiki hati manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menyebutkan definisi ahli Al-Quran yang sesungguhnya adalah orang yang membaca dan memahami isinya, bukan sekedar membaca huruf-hurufnya. Inilah yang maknanya, inilah makna dari tilawah Al-Quran yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab dari sisi Allah, kemudian dia mentilawahnya dengan benar-benar tilawah, mereka lah yang beriman kepadanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tilawah secara bahasa itu mencakup dua arti. Tilawatul Quran, kata beliau, tatanawalu tilawata lafdhihi wa ma'nahu. Tilawah secara bahasa kita artikan dalam bahasa kita membaca, begitu ya. Dalam bahasa itu tilawah artinya asalnya tala yatlu tilawatan, mengikuti. Mengikuti. Datang setelahnya. Jadi beliau berkata, tilawah Al-Quran itu meliputi membaca hurufnya dan memahami kandungannya. Dua. Wa tilawatul makna asyrafu min mujarradi tilawatil lafzi. Dan membaca dengan memahami maknanya itu lebih mulia daripada sekedar membaca lafadznya, huruf-hurufnya. Wa ahluha hum ahlul Qur'an alladzina lahumul thana'ul jamilu fid dunya wal akhirah. Dan ahlinya, orang yang ahli dalam membaca maknanya, mereka inilah ahli Al-Quran yang sesungguhnya, yang dipuji di dunia dan di akhirat. Ini yang diisyaratkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi minan nasi la ahlin. Qila manhum ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah memiliki ahli di kalangan manusia. Ahli artinya orang yang terdekat, orang yang diistimewakan di kalangan manusia. Ada yang bertanya sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah orang yang terdekat dan paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, siapa mereka? Yang membaca Al-Quran dan paham isinya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa Ibnu Qayyim menyebutkan membaca dengan paham lebih mulia daripada sekedar membaca hurufnya tanpa paham?
Apa sebabnya? Karena membaca dengan paham mempengaruhi hati. Sumber kebaikan anggota badan adalah dimulai dengan perbaikan hati. Yang berpenyakit adalah hati, tempatnya iman adalah hati, semua. Orang yang membaca dengan paham, inilah bacaan yang akan memperbaiki hati. Inilah yang akan menghilangkan kelalaian hati. Sudah kita bahas tadi. Hukuman terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia adalah hati yang tertutup. Asal dari semua keburukan, kata para ulama, adalah ghaflatul qalbi, kelalaian hati. Ini asal dari semua keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Janganlah kamu mengikuti, mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Urusan dunia, urusan agama, urusan sholat, urusan puasa, semua rusak kalau sudah timbul dua masalah ini. Kelalaian hati, hawa nafsu yang diperturutkan. Ibnu Qayyim menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, aslu kulli syarrin ya'udu ala syai'ain. Dasar dari semua keburukan kembali kepada dua perkara. Kembali kepada dua perkara. Apa itu? Al-ghaflatu, kelalaian hati. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu itu tunggangannya syaitan. Ini pun digunakan untuk mengotori hati. Jadi kata Ibnu Qayyim, syaitan itu banyak berhasil menjerumuskan manusia karena dia itu menyerang inti. Sementara kebanyakan orang memperbaiki yang bukan inti. Oh, dia bangga bisa melakukan ibadah secara zahir. Padahal di situ nanti ada potensi riya. Ada melakukannya untuk mencari dunia. Antum tahu kan? Ada ibadah-ibadah yang dikerjakan untuk tujuan dunia, bukan mencari pujian atau balasan harta, tidak. Coba antum baca dalam kitab Fathul Majid, ada bab ini sangat perlu untuk dibahas. Ya, saya sudah pernah nulis tentang masalah ini sudah sekian lama karena banyak terjadi penyimpangan padanya. Bab minasyirki billah iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang mengamalkan ibadah amalan soleh dengan tujuan mencapai dunia. Ini sepintas sama dengan riya atau beramal kebaikan ingin dibayar. Padahal beda kata para ulama. Ada orang yang beramal tidak ingin dipuji, amalnya disembunyikan. Ingin dibayar, tidak mau dia dibayar karena dia orang yang tidak butuh kepada harta. Tapi dia beramal rajin. Ternyata niatnya bukan karena Allah, ingin balasan yang segera di dunia. Ya, saya pernah kenalan dengan salah seorang. Ya, semoga Allah menjaga dia. Ini cuma contoh saja untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Dia rajin, orangnya pendiam, tidak pernah menceritakan amal. Kelihatannya sederhana penampilannya. Setiap hari dia menunaikan ibadah haji. Haji plus lagi. Umrah sudah tidak terhitung. Ketika itu salah seorang teman dekatnya cerita, mungkin dia ingin bertanya ya kepada saya waktu dia cerita di Madinah. Ini temannya melaksanakan, dia tidak suka orangnya dipuji, tidak menyebutkan amal kebaikannya. Juga orang kaya tidak butuh untuk dibayar dengan harta. Tapi apa tujuannya? Ternyata dia punya investasi besar. Dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala menjaga investasinya ini melalui ibadah yang dia kerjakan. Ini bukan dipuji, bukan mencari harta, iya kan? Seolah-olah ikhlas. Tapi niatnya dunia. Kenapa niatnya dunia? Hatinya kalau didominasi dengan niat dunia tidak akan lepas dari situ. Tidak akan lepas. Kalau hati sudah tertutup, hati itu akan menggerakkan badan sesuai dengan apa yang mendominasinya.
Makanya orang kadang-kadang bicara tentang ikhlas, dipikir gampang ikhlas itu. Kata para ulama, ikhlas itu berhubungan dengan nafsu. Orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya tidak mungkin ikhlas. Tidak mungkin ikhlas. Orang yang tidak berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang menghalangi iman, tidak mungkin ikhlas. Karena hati itu kalau tidak diisi dengan keindahan iman, pasti diisi dengan keindahan palsu. Kalau hati didominasi dengan kecintaan kepada dunia, pasti dunia terus yang dikejarnya. Makanya kata salah seorang ulama, Sahal bin Abdullah At-Tustari, la syai'a ashadda 'ala nafsi minal ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dikerjakan oleh diri manusia melebihi ikhlas. Karena dalam keikhlasan tidak ada bagian untuk hawa nafsu. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa Ibnu Qayyim menyimpulkan dari ayat tadi? Asal segala keburukan kembali kepada dua. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu ini pun saya katakan tadi ditunggangi oleh syaitan untuk tetap menyerang satu, yaitu menyerang hati. Makanya semua kotoran penyakit hati bersumber dari nafsu. Jadi orang kalau tidak berpikir untuk melakukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, mengendalikan hawa nafsunya dalam kehidupan sehari-hari, ini akan berbahaya bagi dirinya. Ya, sebagian orang mengatakan misalnya menggunakan harta saja. Anda kalau punya harta yang halal, boleh gunakan untuk apa saja. Tapi ingat, sesuatu yang halal bisa menjadi perkara yang berlebihan karena di situ ada unsur manjakan nafsu. Kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan istri dan anak-anak kita ada yang menjadi musuh? Iya kan? Sekarang mencintai anak dan istri berdosa apa tidak? Tidak kan? Hukum asalnya fitrah, boleh. Tapi kenapa Allah berfirman inna min ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu atau di antara suami dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Berarti apa? Perkara-perkara yang berhubungan dengan fitrah asal manusia yang asalnya boleh, ini kalau tidak dikontrol dengan taufik dari Allah akan bisa menjerumuskan. Orang menggunakan harta asalnya boleh saja. Ada kendaraan yang dia ingin beli yang paling mewah, paling fasilitasnya bagus, boleh. Karena yang penting hartanya halal, iya kan? Tapi perlu diingat, harta itu punya fitnah. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadis sahih. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah harta. Al-Quran mengatur kita menggunakan harta yang baik agar kita terhindar dari fitnahnya, tetap kita bisa dapatkan manfaatnya. Di antaranya Al-Quran ketika menceritakan tentang ibadur rahman, bagaimana mereka belanja, ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika belanja menggunakan harta tidak asal keluar. Mereka berpikir, ya, ketika berbelanja mengeluarkan harta tidak berlebih-lebihan, terlalu boros, jika tidak terlalu pelit, tidak terlalu kikir, tapi mereka mengambil jalan tengah. Coba siapa di antara kita waktu mau berbelanja ingat ayat ini? Tidak ada. Rata-rata orang kalau mau belanja, mau keluaran terbaru, yang warnanya keren, modelnya baru, nanti dikira jadul kalau beli yang sudah lama, sampai-sampai diganti belum rusak, diganti. Pikiran dia yang penting kan harta saya halal. Baik, harta Anda halal, tapi di situ ada hawa nafsu. Hawa nafsu harus ditundukkan karena ini syarat masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Syaratnya masuk surga, tundukkan hawa nafsu. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Makanya ijma kata Ibnu Qayyim, semua ulama sepakat nafsu adalah penghalang manusia untuk meraih keridhaan kepada Allah. Jadi kita lihat orang yang paham agama itu dia belajar, dia tahu ilmu ini tidak bisa dilepaskan dalam praktek kehidupan sehari-hari, iya kan? Orang-orang awam kadang-kadang berpikir
dengan sederhana. Ada yang mengatakan, Ustadz, yang penting kan saya ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hilang semua urusan dunia. Setelah itu saya kembali kepada urusan dunia. Memangnya hati itu Anda yang kuasai? Bisa hatinya waktu urusan dunia kasih hati yang satu, waktu sholat pakai hati yang kedua. Ini kayak memakai alat-alat yang punya seret, pakai ban seret begitu ya, bisa diganti-ganti kalau pecah atau kempes, ganti yang kedua. Ini mimpi namanya. Hati yang kita bawa untuk sholat, itulah hati yang kita gunakan sehari-hari untuk berkecimpung dalam urusan dunia kita. Kalau hati ini tidak dibersihkan, tidak dijaga, hawa nafsu yang mengotorinya tidak ditundukkan di jalan Allah, itu nanti yang akan muncul dalam sholat kita. Sekarang waktu orang mengucapkan Allahu Akbar, setelah itu syaitan yang namanya khinzab datang mengingatkan, oh si fulan punya utang sama kamu, tadi pekerjaanmu yang kurang ini, iya kan? Kenapa? Ini yang selalu menguasai pikiran kita. Karena hati kita tidak punya kedekatan kepada Allah, yang dengan itu dia akan terfokus kepada Allah ketika telah menghadapnya. Ini yang tidak kita punyai saat ini. Ya, makanya kenapa iman yang sempurna itu digambarkan sebagai perhiasan iman, perhiasan hati. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Karena hati kalau telah mengenal Allah, telah mengenal perhiasan iman, perhiasan-perhiasan dunia yang palsu dengan sendirinya akan jatuh, tidak ada nilainya. Ini pada saat kapan? Pada saat orang telah mengenal iman, telah belajar agama dengan memasukkan ilmu ke dalam hatinya, apalagi ilmu tentang kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, baru dia akan mencapai hati yang seperti itu. Sehingga waktu dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya merenungkan Allah Maha Besar, semua jadi kecil dengan sendirinya. Ini tidak otomatis. Ini ada prosesnya, berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dua hal tadi, kelalaian hati dan hawa nafsu yang diperturutkan. Ini keterangan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Yang keterangan ini ternyata diperkuat oleh guru beliau yang terkenal. Siapa gurunya Ibnu Qayyim? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya satu ungkapan yang sangat indah. Ana secara pribadi kemudian terinspirasi dari ucapan ini, sehingga saya menulis sebuah buku yang berjudul Belenggu Hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Al-mahbus artinya orang yang terpenjara. Orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya terpenjara, terhalangi dari mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah. Orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya terpenjara atau terhalangi sehingga dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabb-nya. Dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Wallahi, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah, inilah semua sumber dari permasalahan kita. Jadi kalau ada orang yang bertanya, bagaimana salat saya supaya khusyuk? Jawabnya kembali kepada dua hal ini. Kenali Allah agar hati Anda tidak lalai, kemudian tundukkan hawa nafsu. Bagaimana saya supaya bisa istiqomah di atas agama? Kembali kepada dua hal ini. Bagaimana supaya saya cinta kepada Islam, semangat beramal? Kembali kepada dua hal ini. Bagaimana supaya saya tidak larut dalam kecintaan kepada dunia yang berlebihan? Kembali kepada dua hal ini. Semuanya. Semua kembali kepada dua hal ini. Ini inti dari segala kebaikan. Hati yang kenal dengan Rabb-nya sehingga hilang kelalaiannya. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu ditundukkan di jalan Allah. Ini adalah inti dari segala kebaikan. Nah makanya
perbaikan harus dimulai dari ini. Coba sekarang kita kasih contoh. Ikhlas, amal yang paling agung, amal yang paling mulia di sisi Allah. Puncak dari segala kedudukan mulia di sisi Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penyimpangan dalam niat itu ibaratnya mislul bahri alladhi la sahila lahu, seperti samudra luas yang tidak bertepi. Ini penyimpangan dalam niat. Orang lepas dari pujian, ada harta. Lepas dari harta tadi ternyata ingin balasan duniawi. Sampai saya pernah membahas satu permasalahan. Jadi saya punya tulisan yang dimuat di internet. Jangan nodai ibadah Anda dengan niat duniawi. Pembahasan ini jadi seru karena ada pernyataan dari sebagian ulama. Jadi ada beberapa yang ada hal yang dikecualikan. Yang jelas itu ada penjelasan yang panjang lebar. Ada yang sebagian para ulama terangkan bahwa ini asalnya adalah perbuatan syirik. Bahkan diterangkan dalam Fathul Majid ini termasuk perbuatan syirik. Tapi ada hadis yang kesannya seolah-olah menyuruh seperti ini. Seperti hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya. Man arada an yunsa'alahu fi umurihi wa yuwassa'alahu fi rizqi falyasir rahimahu. Atau man sarrahu, barang siapa yang ingin, yang senang dipanjangkan umurnya atau dilapangkan rezekinya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Para ulama telah menuduhkan hadis ini. Pertama, hadis ini adalah pengecualian. Yang kedua, hadis ini niat asalnya harusnya karena Allah. Ditambahkan niat tadi karena memang ada dalil yang membolehkannya. Selain dari hadis ini tidak diperbolehkan karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Hukum asalnya melakukan amalan saleh dengan niat duniawi itu syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia dan balasan duniawi, kami akan sempurnakan balasan amal-amalnya di dunia dan tidak dikurangi sedikit pun. Mereka lah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan balasan kecuali neraka. Gugur dan binasa amal yang mereka kerjakan, sia-sia apa yang mereka usahakan. Dalam Fathul Majid diterangkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini termasuk perbuatan syirik. Seperti contoh model-model sedekah yang diiming-imingi apa? Bersedekah misalnya saat ini 1 juta, bulan depan dapat 3 juta. Wallahi ini merupakan ibadah yang aslinya untuk tujuan dunia. Iya kan? Jelas-jelas tujuan dunia. Memang Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta tidak, sedekah tidak mengurangi harta. Tidak mengurangi apanya? Kemuliaannya. Karena hakikatnya disimpan untuk yang kekal abadi, bukan di dunia. Bukan tujuan dunia. Tidak ada ulama yang menerangkan bahwa itu akan digantikan dalam urusan-urusan dunia langsung bertambah berkali lipat. Jadi orang dianggap bersedekah itu kayak menabung, nanti dapat bunga, begitu ya. Ini adalah tujuan dunia. Nah, muncul permasalahan ketika saya menulis masalah ini. Ada yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama, Ibnu Qayyim bahkan termasuk yang menyebutkannya, bersedekah untuk kesembuhan penyakit. Bersedekah untuk kesembuhan penyakit. Karena ada hadis dari Nabi SAW yang bunyinya atau dinisbatkan kepada Nabi SAW bunyinya seperti ini. Dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Kita sudah bahas tadi kaidahnya, kata para ulama, kalau ada dalil yang sahih maka dimasukkan sebagai pengecualian dari keumuman kesyirikan karena ibadah dengan niat dunia. Itu pun diartikan apa? Asalnya adalah ikhlas karena Allah. Tujuan ini dijadikan sampingan. Kenapa dijadikan sampingan? Karena ada dalil yang membolehkannya. Yang lain tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Tayyib. Ternyata
Kebetulan ini hadis, dulu saya pernah membahasnya karena menjadi tesis saya. Akhirnya saya kembangkan pembahasannya. Setelah kita teliti, ya ada berapa jalur, mungkin ada 7 jalurnya atau lebih. Itu semua riwayatnya bermasalah. Mayoritas sangat lemah dan palsu. Cuman satu yang paling mending, itu pun sanadnya mursal, terputus, tapi tidak ada yang mendukungnya. Hadisnya kesimpulannya lemah. Berarti kembali kepada hukum asal, tidak boleh digunakan. Kecuali kalau kita artikan sedekah untuk menyembuhkan penyakit hati. Masya Allah, top. Itu yang diinginkan, iya kan? Kalau untuk penyakit anggota badan bisa menjadi sebab penghapusan dosa-dosa, iya kan? Bisa menjadi sebab diujinya kesabaran kita untuk kemuliaan bagi kita. Yakni silakan sembuhkan, tapi bukan dengan cara meniatkan ibadah untuk tujuan dunia seperti itu. Berdoa kepada Allah untuk sembuhkan penyakit boleh, karena berdoa adalah meminta kepada Allah, memohon, dan jadikan dengan sebab kesembuhan untuk perbaikan diri kita, dan jadikan kalaupun tidak disembuhkan untuk pengguguran dosa-dosa kita. Ini contoh dari perkara-perkara tersebut. Jadi ini adalah termasuk yang saya terangkan tadi, masalah niat. Kenapa orang itu berat untuk meluruskan niatnya? Ingat, manusia punya hati yang secara tabiat hati itu menggerakkan anggota badan kalau gerakannya sadar, ya bukan gerakan kayak orang mimpi, sesuai dengan keinginan yang terdapat dalam hati. Semua gerakan sadar begitu asalnya. Coba saat ini orang pergi ke kantor, orang bekerja, karena dia tahu dia butuh kan, makanya dia pergi. Jadi selama hati itu belum diisi dengan keinginan mencari keridhaan Allah yang dominan di dalamnya, maka mesti gerakan anggota badannya ditujukan untuk apa yang menguasai hati. Makanya orang yang mencintai dunia berlebihan tidak akan mungkin dia bisa ikhlas kepada Allah. Mesti cacat ikhlasnya. Apalagi ada pengaruh nafsu. Orang yang telah mengenal Allah, hatinya akan menemukan dambaan yang paling dicarinya. Sehingga hati itu, kenapa kalau dia kenal Allah dia tenang? Karena selama ini hati selalu dalam pencarian. Allah yang menciptakan hati itu menjadikan hati ini tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bisa teguh, tidak akan pernah hilang kegelisahannya sampai dia menemukan perhiasan yang paling didambakannya, yaitu perhiasan iman. Makanya hati tidak akan pernah tenang sebelum kenal dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Coba kita lihat perbuatan syirik. Ini juga perlu diluruskan. Perbuatan syirik itu terjadi bukan orang yang tanpa pertimbangan dia menyembah berhala, menyembah jin, datang ke dukun, datang ke pantai selatan membawa sesajen. Bukan tanpa pertimbangan. Pertimbangannya mereka lakukan apa? Mereka menganggap makhluk-makhluk itu bisa memenuhi kebutuhannya, iya kan? Melindunginya dari keburukan, memberikan rezeki kepadanya, menjaga keselamatan dirinya dan seterusnya. Kenapa dia lakukan? Memang saya sudah katakan tadi, hati itu Allah ciptakan butuh tempat bergantung. Ketika hati seorang hamba tidak mengenal Allah, pasti dia akan mencari tempat-tempat bergantung dari makhluk yang dianggapnya bisa memenuhi kebutuhannya ini. Larilah dia kepada dukun, larilah dia kepada jin penghuni tempat tertentu, larilah dia kepada orang yang dianggapnya bisa melindungi dia, makhluk-makhluk yang lain. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, potensi untuk melakukan perbuatan syirik dalam dirinya sangat besar. Wallahi, jangan kita menyangka hanya orang yang datang ke kuburan-kuburan keramat atau ke pantai selatan yang berbuat syirik. Orang yang di tengah kota, kalau ketergantungannya kepada selain Allah menjadikan hatinya bersandar kepada makhluk tersebut, bisa jadi dia melakukan perbuatan syirik meskipun tidak datang ke tempat-tempat tersebut. Ini karena hati kalau kosong pasti akan diisi dengan keburukan. Sampai dia mengenal, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Rabbnya, baru akan terisi dengan sesuatu yang menjadikannya tenang. Ketika dia tenang, makanya sholatnya akan menjadi khusyuk. Niatnya pun akan ditujukan kepada Allah semata-mata.
Karena keindahan iman ketika menghiasi hati menjadikan rendah semua keindahan-keindahan dunia yang palsu dan semu. Itulah sebabnya kenapa kita memulai belajar Islam dengan mengenal iman. Kenapa kita harus mulai belajar dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, ana anjurkan kepada siapapun di kajian-kajian untuk membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqih Al-Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya, ana juga punya tulisan tentang masalah ini dengan judul Puncak Kemahaindahan Al-Asma'ul Husna, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan kedudukan ilmu yang agung ini, yang merupakan sebab utama dengan izin Allah untuk menghilangkan kelalaian hati. Untuk menghilangkan kelalaian hati. Oleh karena itu, jadi pembahasan tentang ilmu, hal-hal yang menjadi sebab lurusnya ilmu dan amal kita, itu kita harus mulai dari jalur ini. Inilah yang menjadikan ibadah bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu inti daripada ibadah atau yang disebut sebagai rakaizul ubudiyah, tiang-tiang poros atau tiang-tiang penopang ibadah kembali kepada 3 sifat, iya kan? Cinta kepada Allah, takut dan berharap. Al-mahabbah atau al-hub, khauf dan roja. Cinta kepada Allah tidak mungkin akan dicapai kalau hati tidak mengenal Allah, iya kan? Kenapa orang mencintai orang lain? Karena dia mengenal orang lain itu punya kebaikan, punya jasa terhadap dirinya. Subhanallah, siapa yang lebih berjasa dalam hidup kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling banyak kebaikannya, paling banyak nikmatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kalau kita bisa mencintai orang tua kita, cinta istri atau suami kita, cinta anak kita, kalau kita renungkan nikmat Allah, mesti kita akan lebih mencintai Allah. Itu harusnya, seandainya hati kita tidak dihalangi. Itu sudah merupakan keharusan. Setiap manusia punya fitrah mencintai sesuatu yang indah dan sempurna, mencintai pihak yang punya banyak kebaikan pada dirinya. Antum tidak perlu jauh-jauh, orang yang berbuat satu kebaikan saja, satu kebaikan saja yang tidak kita kenal, kita akan ingat terus. Ya, saya pernah contohkan berkali-kali. Kita naik kendaraan, tiba-tiba mogok, ban kita kempes, tidak ada tempat tambal ban, tidak ada yang bantu dorong. Ada orang lewat berhenti, baku ikut dorong, tidak kenal kita. Itu kita akan ingat terus, satu kebaikan. Fitrah manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya tidak pernah terputus-putus. Yang kedua, manusia mencintai keindahan dan kesempurnaan. Keindahan misalnya gunung atau pantai, kesempurnaan ada fasilitas handphone misalnya, ya, yang fasilitasnya lengkap, canggih, alat kita sukai. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha indah. Kalau hati mengenal Allah, pasti dia akan mencintai Allah. Ini keadaan yang perlu kita segera perbaiki dalam diri kita. Takut dan berharap. Takut dan berharap adalah berhubungan dengan hati kita mengenal kemahakuasaan Allah. Segala kebaikan ada di tangannya, semua perlindungan dari keburukan adalah kekuasaannya. Semakin kita kenal, pasti hati akan semakin takut dan berharap serta bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah utama daripada kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan kandungan-kandungannya, karena ini berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan melepaskan belenggu hati, berhubungan dengan menghilangkan kelalaian dari hati manusia. Oleh karena itulah, barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Sekali lagi ini merupakan peringatan untuk sekedar membenarkan apa yang perlu kita luruskan dari ilmu yang kita pelajari, supaya ilmu itu menjadi benar-benar bermanfaat, menjadi sebab perbaikan dan kebaikan untuk diri kita, bukan cuma dalam urusan ibadah. Ibadah jelas sudah diperbaiki dalam masalah ini. Urusan dunia pun, saya katakan tadi, urusan dunia itu berpotensi untuk melalaikan kita. Tidak mungkin kita katakan supaya kalian jangan terpengaruh dengan dunia, buang semua harta. Kan tidak mungkin. Kalau supaya kalian tidak terpengaruh dunia, jangan keluar rumah. Bagaimana orang harus ke pasar, harus ke masjid, salat berjamaah,
Mesti kita akan dengarkan, melihat banyak hal-hal yang berpotensi menjadi sebab fitnah bagi kita. Kita butuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah akan berikan kepada orang-orang yang telah mengusahakan perbaikan hubungan dengannya sebelumnya. Ingatlah tentang hadis wali Allah yang menyebutkan jaminan orang yang telah dicintai oleh Allah. Bagaimana? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku telah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya, yakni aku akan selalu menyertainya, membimbingnya dalam pendengarannya. Pendengaran kita ada syubhat yang masuk, ada hal-hal yang bisa merusak hati. Allah yang akan menjadikan penyaring supaya yang masuk yang baik-baik saja, yang buruk bisa terlempar mental, tidak mempengaruhi diri kita. Kalau tidak ada penjagaan dari Allah, semua masuk. Hati sudah kita bersihkan, yang kita dengar lebih banyak, ya kotor lagi. Kembali lagi seperti tadi. Penglihatan kita juga banyak kita lihat hal-hal yang bisa merusak hati. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan selalu membimbingnya dalam pandangannya yang dia memandang dengannya. Demikian pula langkah kakinya, perbuatan tangannya, dan semua anggota badannya. Ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengusahakan perbaikan yang benar dalam iman kita. Makanya ini merupakan hal yang perlu kita jadikan fokus pembahasan kita, ya. Ada juga sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang berjudul aslinya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan tentang pohon iman. Yang ini saya adakan kajian rutin di Radio Roja dan sekarang di Roja TV setiap hari Kamis pagi, ya, penjelasan tentang kitab yang sangat bermanfaat ini karena berhubungan dengan sebab menumbuhkan pohon iman di hati manusia. Juga ada kitab ini, setahu saya ada terjemahannya, sangat bagus untuk kita bisa mengambil faedah darinya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga apa yang kita kaji menjadi sebab kita dijadikan istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.